Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah akuntansi biaya. Hari ini kita akan membahas tentang produk hilang akhir proses. Kalau minggu kemarin kita membahas tentang produk hilang awal proses. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang produk hilang yang di akhir proses. Apa bedanya antara produk hilang awal proses dan akhir proses? Kalau produk hilang awal proses itu dianggap belum menikmati biaya produksi. Tapi kalau produk itu hilang di akhir proses, maka produk tersebut dianggap sudah menikmati biaya produksi. Jadi nanti pada saat menghitung unit ekuivalen, maka nanti produk hilang akhir proses itu diperhitungkan. Nah, ini kita lihat contohnya. Nah, ini contoh perusahaan yang memproduksi barang, di mana departemen produksinya itu ada 2 departemen, yaitu departemen A dan departemen B. Di sini produk masuk prosesnya 1000. Dari 1000 itu yang 700 selesai dan ditransfer ke departemen kedua, yang 200 itu PDP akhir, dan yang 100 itu produk hilang akhir proses. Kemudian dari 700 yang selesai tadi yang ditransfer ke departemen kedua, yang 400 itu sudah selesai dan ditransfer ke gudang. Kemudian produk akhir prosesnya 100 dan yang hilang akhir proses ada 200 kg. Nah, kemudian di sini biaya produksinya baik departemen A maupun departemen kedua ya, sudah jelas. Kemudian pertanyaannya adalah kita disuruh menghitung berapa harga pokok produksi dan baik departemen pertama maupun di departemen kedua. Nah, kita mulai dari yang departemen pertama. Ini yang 1000 kg harusnya ada di sebelah sini ya. Harusnya yang 1000 ini harusnya ditaruh di lurus di sini. Ini salah tempat aja. Ya, jadi di sini tadi ada data produksi adalah produk masuk produksinya ada 1000 kg. Dari 1000 itu yang 700 produk jadi yang ditransfer ke departemen kedua, kemudian PDP akhir 200 kg, kemudian hilang akhir 100 kg. Nah, ini yang data produksi di departemen pertama. Kemudian yang kedua, biaya yang dibebankan. Ini yang karena kita tahu biaya produksinya ada di sini ditulis untuk biaya bahan itu dipisahkan antara biaya bahan baku dan biaya bahan penolong. Nah, ada biaya produksi dari soal biaya produksi. Kemudian kita lihat di sini ada unit ekuivalen. Nah, tadi sudah saya katakan kalau produk itu hilang akhir proses, maka sudah dihitung, dia sudah menikmati biaya produksi. Jadi pada saat menghitung unit ekuivalen, maka itu sudah diperhitungkan. Maka untuk menghitung unit ekuivalen adalah produk jadi, kemudian ditambah PDP akhir kali tingkat penyelesaian, kemudian ditambah produk hilang. Ini untuk mencari ini dicari dulu. Jadi untuk mencari unit ekuivalen kalau produk hilang akhir proses, maka caranya adalah produk jadi ditambah dengan PDP akhir kali tingkat penyelesaian ditambah dengan produk hilang. Nah, jadi untuk mencari bukan dari awal, misalnya bukan dari produk jadi tambah PDP akhir kali tingkat penyelesaian tambah produk hilang, itu enggak. Tapi kita cari dulu yang PDP akhir kali tingkat penyelesaian hasilnya berapa, kemudian kita tambahkan produk jadi ditambah PDP akhir tadi berapa, sesuai dengan tingkat penyelesaian ditambah dengan produk hilang akhir proses. Nah, maka ketemu ini unit ekuivalen yang sudah kita cari. Nah, kemudian untuk mencari harga pokok per unit atau per kilogram adalah biaya dibagi dengan ini
adalah biaya dibagi dengan unit ekuivalen. Kemudian kita jumlahkan. Nah, ini kita jumlahkan 22,5, 26,10 dan sebagainya, maka ini adalah jumlah harga pokok per kilogramnya. 141,67. Kemudian setelah kita ketahui harga pokok per kilogram, maka kita menghitung perhitungan biaya atau harga pokok produksinya. Dimulai dari harga pokok produk jadi yang ditransfer ke departemen kedua. Tadi produk jadinya adalah 700, maka langsung 700 dikalikan dengan total harga pokok per kilogram. Nah, kemudian karena ada penyesuaian, ada produk hilang, maka ini kita hitung berapa produk hilangnya. Sama dari produk hilang dikalikan dengan total harga pokok per kilogram. Kemudian kita tambahkan. Nah, baru kita tambahkan ini adalah harga pokok produk jadi yang ditransfer ke departemen kedua setelah adanya produk hilang. Kemudian kita mencari harga pokok PDP akhir. Caranya adalah produk PDP akhir dikalikan dengan tingkat penyelesaian kali harga pokok per kilogram. Jadi PDP akhir kali tingkat penyelesaian kali harga pokok per kilogram atau per unit. Nah, maka ketemu jumlah harga pokok PDP akhir. Nah, ini. Kemudian kita tambahkan. Nah, 130.501 ini harusnya ada di sini. Nah, ada di sini ya. Ini tarik ke belakang. Nah ini harus ini kita tambahkan. Jadi produk jadi yang ditransfer ke departemen kedua ditambah PDP akhir sama dengan jumlah biaya produksi di departemen A. Nah, ini. Nah, seharusnya jumlah biaya produksi ini harus sama dengan jumlah biaya produksi yang ada di tabel. Nah, harusnya sama seperti ini. Nah, harusnya sama. Tadi kan jumlahnya bukan 130.500 ya. Jadi 130.501,6. Kenapa kok berbeda? Karena tadi di awal itu ada perhitungan harga pokok per kilogram, itu kan sudah ada pecahan. Kalau ada pecahan, berarti harus kita bulatkan. Artinya pembulatan misalkan 5 ke atas, 5, 6, 7, 8, 9 itu menjadi 1. Tapi kalau yang misalkan 4, 3, 2, 1 itu menjadi 0. Maka ini harus ada pembulatan. Karena ada pembulatan, maka pasti nanti di hasil terakhir itu pasti ada selisih. Nah, selisih ini nanti ada keterangan, seharusnya ini dibulatkan ya. Jadi 135.01,6 itu kan selisih 1,6. Ada selisih lebih 1,6 rupiah. Jadi nanti jumlah yang ada di sini, jumlah biaya produksinya harusnya Anda tulis 130.500. Kemudian di PDP produk jadinya itu dikasih tanda bintang, kemudian nanti di bawah ada bintang, kemudian keterangan selisih lebih 1,6 karena adanya pembulatan. Seperti itu. Di sini di PPT saya tunjukkan jumlah yang sebenarnya, maksudnya yang belum saya bulatkan. Tapi nanti pada saat mengerjakan sebaiknya dibulatkan. Kemudian caranya seperti tadi. Jadi di sini seharusnya jumlah biaya produksi harusnya 130.500 rupiah. Karena jumlahnya ada 130.501,6, maka nanti tetap ditulis 130.500 rupiah. Kemudian di harga pokok produk jadi yang ditransfer ke departemen kedua dikasih tanda bintang. Jadi itu dikurangi dengan, karena ada selisih lebih, maka
produk jadinya ada dikurangi dengan 1,6 rupiah. Nah, di bawah laporan harga pokok produksi dikasih tanda bintang, kemudian ada keterangan selisih lebih 1,6 rupiah karena adanya pembulatan. Jadi seperti itu, karena sudah jelas ya. Sekarang kita masuk di departemen kedua. Ini ada data produksinya. Diterima dari departemen pertama 700. Dari 700 itu yang 400 sudah diselesaikan dan ditransfer ke gudang. Kemudian PDP akhir 100 dan yang hilang akhir proses 200 kg. Ini yang data produksi. Kemudian biaya yang dibebankan. Harga pokok dari departemen pertama. Nah ini ada hubungannya dengan yang tadi karena ini contoh yang belum dirubah ya. Jadi seharusnya tadi kan harga pokok dari departemen pertama kan 113 336. Nah, ini kan harusnya dikurangi dengan 1,6. Nah, jadi nanti yang setelah dikurangi dengan 1,6 itu yang Anda pindahkan di departemen kedua. Jadi angka di sini sudah ada perubahan setelah dikurangi dengan 1,6. Sehingga harga nilai 113.336 minus 1,6 karena pembulatan tadi Anda tulis di sini. Kemudian dibagi dengan 700 sama dengan harga pokoknya berapa. Kemudian biaya yang dibebankan. Nah, ini ada produk hilang kan, produk hilang akhir proses. Maka sananya sama, PDP perlu jadi ditambah dengan PDP akhir kali tingkat penyelesaian ditambah dengan produk hilang akhir proses. Maka ketemu unit ekuivalen. Sehingga harga pokok per unit adalah biaya dibagi dengan unit ekuivalen. Ketemu harga pokok per kilogram. Kemudian kita tambahkan yang sudah tadi yang Anda sudah Anda hitung, yang sudah ada penyesuaian ditambah dengan harga pokok per unit di departemen kedua, maka ketemu di jumlah harga pokok per unit di departemen kedua. Jadi ingat ini yang belum saya rubah ya. Nanti silakan Anda rubah sendiri karena ada pembulatan tadi. Jadi yang tulis di sini ada yang angka-angka yang belum dirubah karena dalam pembulatan. Kemudian kita menghitung harga pokok produknya mulai dari harga pokok produk jadi. Jadi harga karena tadi yang produk jadi ada 400 maka dikalikan dengan total harga pokok di departemen kedua. Kemudian karena ada produk hilang maka dikurangkan. Jadi produk hilang dikalikan dengan total harga pokok per kilogram. Nah, kemudian ditambahkan. Kemudian kita mencari penyesuaian ini. Jadi ingat ini yang belum disesuaikan dengan adanya pecahan ya, pembulatan tadi. Maka ini untuk mencari berapa harga pokok produksi yang baru, maka ini dibagi dengan total biayanya dibagi dengan total produk jadi di departemen kedua. Maka kita menemukan harga pokok per unit yang baru. Kemudian kita tambah lagi dengan harga pokok PDP akhir. Itulah harga pokok dari departemen pertama, yaitu PDP akhir kali total harga pokok dari departemen pertama yang sudah ini yang belum disesuaikan, kemudian Anda kalikan dengan yang sudah disesuaikan tadi, ditambah dengan PDP akhir di departemen kedua, itu PDP akhir kali tingkat penyelesaian dikalikan dengan harga pokok per unit. Maka kita jumlahkan, ini adalah jumlah harga pokok produk dalam proses akhir. Kemudian kita tambahkan, maka ketemu jumlah biaya produksi. Ini harusnya di sini. Nah, kalau kita perhatikan jumlah biaya produksinya kan ini yang belum disesuaikan tadi ya, nanti Anda hitung lagi. Nah, ini kita crosskan lagi dengan yang
di tabel 176445. Ya, harusnya sama dengan di sini. Kalau seandainya setelah kita hitung jumlah biaya produksi ternyata tidak sama, maka cara seperti tadi, yang produk jadi ini kita misalkan nanti misalkan selisihnya bisa selisih lebih, bisa selisih kurang. Kalau seandainya pada saat menghitung harga pokok per unit itu ada pecahan, berarti harus kita bulatkan. Caranya pembulatan tadi kalau misalkan 5, 6, 7, 8, 9 menjadi 1, 4, 3, 2, 1 itu menjadi 0 ya. Kemudian kalau pada saat menghitung harga pokok per unit ada pecahan, ada pembulatan, kemungkinan besar nanti hasil akhir itu juga ada selisih. Nah, selisihnya tapi tidak terlalu material, tidak terlalu besar ya. Nah, sehingga yang harus kita sesuaikan adalah jumlah biaya produksi yang terakhir ini harus sama di jumlah biaya produksi. Jumlah biaya produksi di sini harus sama di jumlah biaya produksi di tabel. Sehingga apabila ada yang selisih, entah itu selisih lebih atau selisih kurang, maka yang harus kita sesuaikan adalah produk jadinya. Maka di sini harus kita sesuaikan dengan cara kalau selisih lebih berarti nanti ini harus kita kurangkan di produk jadinya. Kalau selisih kurang berarti di produk jadi harus kita tambah ya. Ini kita caranya di harga pokok produk jadi kita kasih tanda bintang. Kemudian di bawah laporan kita tulis ada catatan bintang, misalkan selisih lebih sekian rupiah karena pembulatan, atau selisih kurang sekian rupiah karena pembulatan. Jadi seperti itu, jadi jumlahnya harus sama ya. Kemudian, nah di sini kan belum ada jurnal. Nah, tugas kalian adalah silakan Anda buat jurnalnya, baik departemen pertama maupun di departemen kedua. Kemudian semua jurnal yang diperlukan ya. Tugas ditulis tangan, dikirimkan di forum Syakat kolom komentar. Hari ini maksimal, hari ini hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 maksimal jam 9.30 menit. Apabila kalian mengumpulkan di luar batas maksimal yang sudah saya tentukan, maka tidak saya nilai. Oke, demikian penjelasan dari saya mengenai harga pokok produk kilang di agroproses. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.